Sahabat Rema Surgawi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat menguatkan hati, yaitu kasih yang bertahan. Kasih yang bertahan bukanlah kasih yang hanya ada saat hidup kita sedang baik-baik saja. Kasih yang bertahan adalah kasih yang tetap menopang ketika air mata mengalir, ketika doa belum terjawab, ketika kehilangan datang, dan ketika kekuatan manusia mulai habis. Ada sebuah kekuatan yang seringkali tidak terlihat oleh mata, tetapi mampu menopang seseorang ketika hidup berada di titik paling gelap. Kekuatan itu bukan berasal dari kemampuan manusia, bukan berasal dari keadaan yang baik, bukan pula dari dukungan dunia. Kekuatan itu adalah kasih Allah. Ada saat-saat dalam hidup kita ketika tubuh masih kuat tetapi hati sudah lelah. Ada saat ketika bibir masih tersenyum tetapi jiwa sedang menangis. Ada saat ketika semua orang melihat kita baik-baik saja, tetapi sesungguhnya kita sedang berjuang mempertahankan iman dan pengharapan. Mungkin malam ini ada sahabat Rema Surgawi yang sedang berada dalam kondisi seperti itu. Ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, ada yang sedang menghadapi masalah keluarga, ada yang sedang terluka karena pengkhianatan, ada yang sedang kehilangan seseorang yang sangat dikasihi, dan tanpa disadari, pertanyaan muncul dalam hati. Tuhan, sampai kapan ya Tuhan? Tuhan, mengapa semuanya ini harus terjadi? Tuhan, apakah Engkau masih peduli? Melalui firman Tuhan malam ini, kita akan belajar bahwa pengharapan sejati tidak lahir dari keadaan yang baik, tetapi lahir dari kasih Allah yang dicurahkan ke dalam hati oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu malam ini. Bukalah hati dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan berbicara secara pribadi kepada setiap jiwa yang mendengarkan. Kuatkan yang lemah ya Tuhan, hibur yang terluka, pulihkan yang putus asa, dan biarlah firman-Mu menjadi terang yang menuntun langkah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah karena kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sahabat Rema Surgawi, firman ini ditulis bukan kepada orang-orang yang hidup tanpa masalah. Justru sebelumnya Paulus berbicara tentang penderitaan, ketekunan, dan tahan uji. Artinya, pengharapan yang dibicarakan di sini bukan pengharapan yang muncul ketika semuanya baik-baik saja. Pengharapan ini lahir ketika badai sedang bertiup. Pengharapan ini bertahan ketika air mata masih mengalir. Dan pengharapan ini hidup ketika keadaan berkata sebaliknya. Mengapa? Karena kasih Allah dicurahkan ke dalam hati. Malam ini kita akan melihat
3 kebenaran penting. Sahabat terima surgawi, kasih Allah tidak berhenti saat hidup terluka. Seringkali manusia mengukur kasih Allah dari keadaan ketika doa dijawab, kita merasa Tuhan mengasihi, ketika semuanya lancar, ketika merasa Tuhan dekat. Tetapi ketika datang masalah, kita mulai meragukan kasih-Nya. Padahal kasih Allah tidak pernah berubah. Kasih Allah tidak naik turun mengikuti keadaan hidup. Kasih Allah tetap sama ketika kita tertawa ataupun menangis. Kasih Allah tetap sama ketika kita berhasil atau gagal. Kasih Allah tetap sama ketika kita mengerti jalannya maupun ketika kita tidak mengerti. Salib Kristus sudah menjadi bukti bahwa kasih Allah tidak bergantung pada keadaan. Kasih-Nya tetap ada bahkan ketika hidup terasa tidak masuk akal. Kasih yang bertahan di tengah kehilangan. Sahabat terima surgawi, izinkan saya membawa kita ke sebuah kisah nyata yang mungkin akan membuat hati kita terdiam sejenak. Di Gaza, sebuah wilayah yang bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang konflik, tinggallah seorang pria Kristen Palestina bernama George Saada. Ia bukan tokoh besar, ia bukan orang kaya, ia bukan pemimpin terkenal, ia hanyalah seorang ayah. Seorang ayah yang mencintai putrinya lebih dari apapun di dunia ini. Setiap pagi ia mendengar suara kecil yang memanggil namanya. Setiap sore ia melihat putrinya berlari menyambut kepulangannya, dan setiap malam ia menatap wajah anak itu sebelum tidur sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti semua ayah, George memiliki banyak mimpi. Ia membayangkan hari pertama anaknya masuk sekolah. Ia membayangkan melihatnya bertumbuh menjadi gadis yang cantik. Ia membayangkan masa depan yang panjang. Tetapi suatu hari, semua mimpi itu berhenti. Konflik bersenjata merenggut nyawa putrinya yang masih kecil. Dalam satu hari, seorang ayah kehilangan tawa yang biasa memenuhi rumahnya. Dalam satu hari, seorang ayah kehilangan suara yang selama ini menghidupkan hari-harinya. Dalam satu hari, seorang ayah kehilangan bagian dari hatinya sendiri. Bayangkan malam pertama setelah kehilangan itu. Rumah masih berdiri, kamar masih ada, mainan masih tersusun, pakaian masih tergantung, tetapi anak yang dicintainya tidak pernah pulang lagi ke tempat itu, ke rumah itu. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, George harus menghadapi kesunyian yang begitu menyesakkan hati. Kesunyian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kesunyian yang hanya dimengerti oleh mereka yang pernah kehilangan. Sahabat terima surgawi, jika itu terjadi kepada kita, apa yang akan muncul di dalam hati kita? Marah, kecewa, benci, dendam? Bukankah sangat mudah berkata, Tuhan, mengapa Engkau izinkan ini terjadi? Bukankah sangat mudah berkata, aku tidak pernah mengampuni? Tetapi disinilah klimaks kisah ini. Ketika dunia menunggu kemarahan keluar dari mulut George, yang keluar justru pengampunan. Ketika dunia menunggu kebencian tumbuh di hatinya, yang tumbuh justru kasih.
Ketika dunia menunggu dendam, yang muncul justru damai sejahtera. Mengapa? Karena ada sesuatu yang lebih kuat daripada kehilangan. Ada sesuatu yang lebih kuat daripada luka. Ada sesuatu yang lebih kuat daripada kematian itu sendiri, yaitu kasih Allah yang dicurahkan ke dalam hati oleh Roh Kudus. George tidak berkata bahwa kehilangan itu mudah. Ia tidak berkata bahwa air matanya berhenti. Ia tidak berkata bahwa rasa sakitnya hilang begitu saja. Tetapi ia bersaksi bahwa Yesus memberinya kekuatan untuk tetap mengasihi ketika hatinya hancur. Dan disinilah Roma 5 ayat 5 menjadi nyata. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Perhatikan baik-baik firman Tuhan tidak berkata bahwa penderitaan tidak ada. Firman Tuhan tidak berkata bahwa kehilangan tidak menyakitkan. Firman Tuhan tidak berkata bahwa hidup akan selalu mudah. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa pengharapan tidak akan mengecewakan. Mengapa? Karena ketika kekuatan manusia habis, kasih Allah masih bekerja. Ketika air mata masih mengalir, kasih Allah masih menopang. Ketika hati terasa pecah, berkeping-keping, kasih Allah masih memegang setiap kepingannya. Sahabat Rema Surgawi, mungkin malam ini ada yang sedang kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan kesehatan, kehilangan pekerjaan, kehilangan masa depan yang pernah diimpikan. Tetapi dengarkan baik-baik. Jika kasih Allah sanggup menopang seorang ayah yang kehilangan anaknya, maka kasih Allah juga sanggup menopang kita malam ini. Karena kasih yang dicurahkan Roh Kudus tidak berhenti saat badai datang. Justru di tengah badai itulah kasih Allah menunjukkan bahwa Ia tetap bertahan. Sahabat Rema Surgawi, pengharapan yang tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5 berkata, pengharapan tidak mengecewakan. Mengapa? Karena sumbernya bukan manusia. Jika sumber pengharapan adalah manusia, kita akan sangat kecewa. Jika sumber pengharapan adalah uang, kita akan kecewa. Jika sumber pengharapan adalah keadaan, kita akan kecewa. Tetapi ketika sumber pengharapan adalah Tuhan, kita tidak akan dipermalukan. Mungkin jawaban Tuhan tidak selalu sesuai dengan waktu kita. Mungkin jalan Tuhan tidak selalu sesuai dengan rencana kita. Dan mungkin jawaban Tuhan tidak selalu mengubah keadaan secepat yang kita harapkan. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kasih-Nya selalu hadir. Roh Kudus selalu bekerja. Dan pengharapan selalu hidup. Sahabat Rema Surgawi, ketahanan rohani dibangun di dalam proses.
Tidak ada emas tanpa api, tidak ada berlian tanpa tekanan, dan tidak ada iman yang kokoh tanpa proses pembentukan. Karena itu, jangan langsung menganggap setiap badai sebagai tanda Tuhan meninggalkannya. Bisa jadi justru di tengah badai itulah Tuhan sedang bekerja paling dalam. Kita berkata, Tuhan ubahlah keadaanku. Tetapi Tuhan berkata, aku sedang mengubah hatimu. Kita berkata, Tuhan singkirkanlah pergumulanku. Tetapi Tuhan berkata, aku sedang membangun ketahananmu. Dan seringkali setelah badai berlalu, kita menyadari bahwa Tuhan bukan hanya mengubah keadaan, tetapi mengubah diri kita. Sahabat terima surgawi, mujizat terbesar bukan saat air mata berhenti mengalir, melainkan saat hati tetap percaya di tengah air mata. Mujizat terbesar bukan saat badai langsung berlalu, melainkan saat kasih Allah membuat seseorang tetap berdiri ketika seharusnya ia sudah menyerah. Lalu, bagaimana firman ini dapat kita hidupi? Sahabat terima surgawi, pertama, ingatlah jejak kesetiaan Tuhan. Jangan biarkan masalah hari ini menutupi pertolongan Tuhan yang sudah kita alami selama ini. Tuhan yang setia di masa lalu, Ia tetap setia hari ini dan masa yang akan datang. Yang kedua, tetap berdoa meskipun jawaban belum terlihat. Jangan ukur kasih Tuhan dari cepat atau lambatnya jawaban doa. Selama masih berdoa, pengharapan masih hidup. Dan selama pengharapan masih hidup, Tuhan masih bekerja. Ketiga, beranikan diri mengampuni. Luka yang kita pelihara akan menjadi beban, tetapi pengampunan membuka jalan bagi pemulihan. Serahkan kepahitan kepada Tuhan, dan biarkan kasih-Nya menyembuhkan hati kita. Keempat, sebarkan pengharapan. Mungkin ada seseorang yang sedang lelah dan hampir menyerah. Jadilah saluran kasih Tuhan melalui doa, perhatian, dan kata-kata yang menguatkan. Sahabat terima surgawi, mungkin malam ini ada hati yang sedang hancur, ada doa yang terasa menggantung, ada kehilangan yang masih menyisakan air mata. Namun dengar baik-baik ini, badai boleh belum berlalu, jawaban doa boleh belum terlihat, keadaan boleh belum berubah, tetapi kasih Allah tidak pernah berhenti bekerja. Kasih-Nya tetap memegang kita saat kita hampir menyerah. Kasih-Nya tetap menopang kita ketika kaki mulai goyah. Kasih-Nya tetap setia ketika dunia menjauhi kita. Karena itu jangan lepaskan pengharapannya, jangan tinggalkan iman, dan jangan lepaskan tangan Tuhan. Sebab kasih yang setia menjaga kita sampai malam ini adalah kasih yang sama yang akan menuntun kita sampai kepada kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh dengan kasih, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada malam ini. Bagi setiap sahabat
Rema surgawi yang sedang bergumul, kuatkan mereka ya Tuhan. Bagi yang sedang berduka, hiburkanlah mereka. Bagi yang sedang kecewa, pulihkanlah mereka. Bagi yang sedang kehilangan pengharapan, nyalakan kembali iman mereka ya Tuhan. Curahkanlah kasih-Mu lebih dalam ke dalam hati kami melalui Roh Kudus-Mu. Ajarkan kami tetap percaya sekalipun belum melihat. Ajarkan kami tetap mengasihi-Mu ya Tuhan. Sekalipun kami terluka oleh orang lain. Ajarkan kami tetap berharap sekalipun sedang diuji. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Rema Surgawi yang terkasih, jangan ukur kasih Tuhan dari besarnya badai yang sedang kita hadapi. Ukur kasih Tuhan dari besarnya salib Kristus. Jika Tuhan sanggup memberikan anaknya yang tunggal bagi dunia, maka Tuhan juga sanggup menopang hidup kita hari demi hari. Untuk itu, tetaplah kuat, tetaplah percaya, tetaplah berharap. Karena kasih Allah tidak pernah gagal menopang hati yang bersandar kepadanya. Inilah suara kasih bahwa ketahanan iman tidak dibuktikan saat hidup tenang, tetapi saat hati yang terluka tetap memilih percaya kepada kasih Allah yang tidak pernah berubah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.